Karena dakwahnya, kaum Quraisy kemudian memusuhi Muhammad. Mereka tidak suka dengan ajaran yang dibawa Muhammad dan mulai menyusun rencana menghentikan dakwahnya. Di Darun Nadwah terjadi pertemuan para kaum Quraisy untuk merancang rencana melawan Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa melawan Muhammad? Tapi kita juga tidak mau bermusuhan dengan Bani Hashim. Kita tahu bahwa Bani Hashim adalah Bani yang kuat dan ditakuti. Kita lukai saja Muhammad. Jangan, nanti kita bisa langsung. Atau kita culik saja Muhammad. Ya tapi bagaimana caranya? Kalian tahu siapa aku? Aku adalah iblis yang akan menyamar menjadi kakek tua. Aku akan membuat tipu daya kepada orang-orang Quraisy. Lalu mereka akan membenci Muhammad dan dakwahnya. Sebentar, aku mendengar suara. Suara siapakah itu? Aku adalah kakek yang akan memberi ide bagus untuk kalian. Apa usulmu? Dengarkan aku. Bagaimana kalau kalian pilih pemuda-pemuda terbaik dari setiap kabilah kalian? Lalu kita kumpulkan mereka dan kalian persenjatai dengan senjata yang tajam. Lalu kalian akan bersama-sama melukai Muhammad dan kalian akan mempertanggungjawabkan kematiannya. Dan Bani Hashim tidak akan berani melawan kalian. Mantul. Ya. Kita harus mencegah Muhammad dan pengikutnya pindah. Betul. Walaupun menggunakan senjata, Ya. kita harus cegah mereka pindah. Bagus sekali. Ya benar. Mereka yang telah pergi memberikan kita kesempatan untuk merampas harta mereka, Ya. yaitu uang, tanah, senjata, dan semuanya. Dan kita akan menjadi kaya raya. Hore, hore, mereka tertipu daya. Aku senang sekali. Aku senang sekali karena berhasil membuat tipu daya kepada orang-orang Quraisy. Muhammad, dakwahmu akan berhenti. Islam tidak akan berkembang dan berhala akan tetap disembah. Dan kalian para manusia akan selalu aku goda sampai hari kiamat. Waspadalah, waspadalah, hati-hatilah. Allah Maha mengetahui rencana makhluknya. Dia mengilhamkan Rasulullah melalui malaikat Jibril mengenai rencana jahat kaum Quraisy dan meminta Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Wahai Muhammad, wahai Abdullah, wahai Rasulullah, ketahuilah, bangsa Quraisy telah membuat makar untuk mencoba melukaimu pada malam hari ini. Mereka akan mengumpulkan perwakilan pemuda dari tiap-tiap kabilah yang akan mendatangi rumahmu dan melukaimu pada malam hari. Karena itu segeralah bersama Abu Bakar sahabatmu tercinta untuk menuju Yasrib. Rasulullah pun pergi menemui Abu Bakar. Wahai Ali, apakah engkau tahu kalau sahabat-sahabat kita telah
hijrah ke Yastrib? Ya Abu Bakar, aku sudah mengetahuinya. Apakah kamu juga tahu kalau Umar sudah mendahului kita untuk berhijrah ke Yastrib? Ya Abu Bakar, aku juga sudah mengetahuinya. Masya Allah, luar biasa Abu Umar. Waalaikumsalam, ya Rasulullah. Ada apakah kau datang ke rumahku? Apakah Allah telah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yastrib? Wahai Ali, aku dan juga Rasulullah nanti malam akan berhijrah ke Yastrib. Apakah kau siap untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya? Ya Abu Bakar, saya siap menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Walaupun nyawa saya taruhannya, insya Allah saya siap melaksanakannya. Sementara itu, para kafir Quraisy menyiapkan senjata untuk melukai Muhammad. Senjataku sudah tajam. Hai teman-teman, aku bangga bergabung bersama kalian. Aku adalah pemuda utusan dari Bani Adi. Aku yang akan membantu kalian semua untuk melukai Muhammad. Kalian tahu Muhammad yang sudah memisahkan suami dengan istrinya. Dan hai Abu Jahal, kau pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah orang penyihir dan juga pembohong. Benar, saya dari Bani Umayyah sudah siap melukai Muhammad. Dan aku dari Bani Makhzum juga akan bergabung dengan kalian untuk melukai Muhammad. Dan aku adalah Abu Jahal, pemimpin mereka semua. Dan aku berasal dari Bani Abi Syam. Ayo semuanya, kita satukan kekuatan kita untuk melawan Muhammad. 1, 2, 3, Malam hari, di hari yang telah ditentukan, para perwakilan kaum yang telah dipilih berkumpul di depan rumah Rasulullah untuk menjalankan rencana mereka. Jangan berisik. Ayo masuk. Hari ini kita akan menyerang Muhammad. Aku akan melihat ke dalam jendela dulu. Wah, dia masih tertidur. Tunggu sampai dia keluar, baru kita serang dia. Lama sekali Muhammad keluarnya. Sepertinya aku lelah. Aku ingin duduk dulu. Allah memiliki kuasa atas makhluknya. Para kaum Quraisy tersebut tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Aku ngantuk sekali, sepertinya aku tidur. Mengetahui hal itu, Rasulullah keluar dan melangkahi mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Dengan perlahan-lahan, Nabi Muhammad berjalan melewati utusan kaum Quraisy yang tertidur. Beliau memastikan bahwa mereka telah tertidur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengepung Quraisy terbangun. Mereka terkejut karena ternyata hari sudah pagi.
tertidur di sini? Bangun, 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 bangun. Kenapa kalian tertidur di sini? Kamu terlalu lama tertidur. Kamu baru bangun. Kamu juga kenapa tidur? Dan kamu Abu Jahal sebagai pemimpin juga tertidur. Sudah. Kita lihat Muhammad, apakah dia masih tertidur di dalam. Aku akan melihat dari jendela. Wah, ternyata Muhammad masih tertidur. Bagaimana kalau kita masuk saja dan kita kepung dia? Muhammad, bangun! Muhammad, keluar kau! Wah, bagaimana kalau kita dobrak saja pintunya? Dobrak saja. Ya. Ayo kepung. Hahaha. Hari ini kita akan melukai Muhammad. Dia tidak akan bisa berdakwah lagi. Hahaha. Aku akan membuka selimutnya. Astagfirullah. Ali, di mana Muhammad? Aku tidak tahu. Dan kau tidur di pembaringannya? Iya, tapi aku tidak tahu. Aku marah. Aku pasti tahu di mana Muhammad berada. Pasti dia berada di rumah sahabatnya, di rumah Abu Bakar. Ayo semuanya, kita ke sana. Abu Jahal yang marah mendatangi rumah Abu Bakar, lalu bertemu putrinya Asma binti Abu Bakar. Aku sudah sampai di rumah Abu Bakar. Pasti Muhammad berada di dalamnya. Aku akan mengetuk pintu. Abu Bakar! Abu Bakar, keluar kau! Abu Bakar! Siapa itu? Sepertinya itu suara Abu Jahal. Ada apa Abu Jahal? Asma, di mana ayahmu Abu Bakar berada? Aku tidak tahu di mana ayahku berada. Kamu bohong. Tega sekali kau Abu Jahal. Kau telah menamparku hingga antingku terjatuh. Semoga Allah memaafkanmu Abu Jahal. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian tiba di Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian menginap di dalam gua selama 3 hari. Wahai Rasulullah, tunggulah kau di mulut gua ini. Aku akan coba masuk ke dalam untuk memastikan keselamatan kita berdua. Kalau di dalam gua tidak ada binatang yang berbisa yang dapat membahayakan kita. Di dalam gua ini banyak sekali lubang-lubang binatang yang berbisa. Ini dapat membahayakan Rasulullah dan juga aku. Aku harus mencari batu untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua ini. Wah, ini adalah pasti lubang ular karena lubangnya lumayan besar. Wah, ini ada lubang yang lebih kecil. Ini sepertinya lubang kalajengking. Wah, lubangnya banyak sekali. Aku butuh batu lebih banyak lagi. Akan aku tutup. Aku akan pastikan untuk keselamatan Rasulullah di dalam gua ini. Jangan sampai Rasulullah digigit oleh binatang yang berbisa.
aku sudah lihat kondisi di dalam. Insya Allah keadaan di dalam sudah aman. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam gua. Ya Rasulullah, mari kita singgah di gua ini untuk beberapa hari, untuk kita beristirahat. Suatu ketika, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Melihat ada sebuah lubang ular, Abu Bakar pun menutup lubang tersebut menggunakan kakinya. Tiba-tiba, ada ular yang menggigit kaki beliau. Tapi, karena tidak ingin membuat Rasulullah terbangun, Abu Bakar berusaha menahan rasa sakitnya. Hingga kemudian, air matanya menetes dan membasahi pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun dan melihat kaki Abu Bakar mulai membiru. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mengapa tidak membangunkan dirinya? Maafkan aku Rasulullah. Tadi kakiku digigit ular. Tetapi karena engkau tidur begitu lelap dan terlihat begitu letih, maka aku tidak rela untuk membangunkanmu. Rasulullah pun berdoa dan mengusap kaki Abu Bakar yang tergigit ular. Seketika, luka Abu Bakar pun menjadi sembuh. Masya Allah, kakiku sudah tidak terasa sakit lagi. Kakiku sudah sembuh. Masya Allah ya Rasulullah, terima kasih telah menyembuhkan kakiku. Asma pun pergi mengantar makanan. Dengan kondisinya yang sedang mengandung, Asma berusaha memanjat bukit yang terjal untuk tiba di Gua Sur dengan selamat. Bagaimana caranya aku bisa menaiki bukit ini untuk sampai di Gua Sur? Sementara bukit ini sangat tinggi dan terjal. Aku sekarang dalam keadaan hamil. Aku punya ide. Aku akan merobek selendangku menjadi dua untuk aku jadikan pembungkus makanan. Asma binti Abu Bakar membelah selendangnya menjadi dua bagian. Satunya lagi akan aku pakai untuk mengikat pinggangku. Itulah Asma mendapat julukan Zatun Nitoqain, wanita yang memiliki dua selendang. Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan ini ya Allah, supaya saya bisa dengan selamat sampai ke Gua Sur. Ayah, 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 ini aku, Asma. Asma, Asma, apakah itu betul engkau Asma? Iya, ini aku, Asma. Aku akan membawakan makanan untuk ayah dan Rasulullah. Apakah di belakangmu tidak ada kaum Quraisy yang mengikutimu? Aku periksa dulu, ayah. Tidak ada, ayah. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar menemuimu. Action. Baik, ayah. Ini ayah
makanan untuk ayah dan Rasulullah. Semoga ayah dan Rasulullah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai dengan selamat ke Yastrib. Terima kasih Asma. Mudah-mudahan apa yang kau kerjakan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akan pamit pulang, ayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Para kaum Quraisy pun mencari Rasulullah di tempat yang lain. Mereka menerka-nerka bila Rasulullah berada di sana, di perbukitan dekat dengan Gua Sur. Di dalam Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar mendengar suara kaki kaum Quraisy. Ketika sudah sampai di mulut Gua Sur, kaum Quraisy melihat sarang laba-laba dan sarang burung. Di sana ada gua. Mari kita lihat. Siapa tahu ada Muhammad di dalam. Sepertinya tidak mungkin Muhammad berada di dalam gua ini. Ya, bagaimana mungkin mereka masuk tanpa merusak sarang laba-laba ini? Kalau begitu, ayo kita cari ke tempat lain. Ayo. Di hari berikutnya, Rasulullah dan Abu Bakar mulai melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar balik arah tujuan menuju Yaman. Di kota Mekah, kafir Quraisy mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Ukas dan sekeliling Ka'bah. Wahai penduduk Mekah, wahai jagoan-jagoan Mekah, kemarilah berkumpul. Aku mempunyai sayembara untuk kalian semua. Ayo berkumpul, berkumpul. Ayo, kemarilah berkumpul. Aku mempunyai sayembara untuk kalian semua. Sayembara apa itu, wahai Abu Jahal? Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Oh, 100 ekor unta? Banyak sekali. Benarkah yang kau katakan itu, Abu Jahal? Benar. Wah, baiklah. Ini adalah kesempatan bagiku. Aku adalah Surokah. Aku Surokah adalah pemburu dan juga pencari jejak terbaik sekota Mekah. Ya! Akan aku cari Muhammad, akan aku cari Abu Bakar, dan aku akan menjadi orang kaya dengan 100 ekor unta. Suraqah tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, bersama kudaku akan aku cari Muhammad dan juga Abu Bakar. Akan aku cari mereka ke jalur yang biasa dilewati menuju Yastrib. Wah, gimana jejaknya? Tidak ada sama sekali. Berarti Muhammad dan juga Abu Bakar tidak melewati jalan ini. Mereka lewat jalan mana lagi kira-kira? Oh, ada satu jalan yang pasti mereka bisa lalui, yaitu melewati jalur Yaman. Akan aku cari ke sana. Ayo kudaku. Wah, benar dugaanku. Ini adalah jejak dua kaki orang dewasa. Pasti ini satu kakinya Muhammad, satunya lagi kakinya Abu Bakar. Hah, aku akan jadi orang kaya. Aku pasti akan bisa mengejar mereka dan aku mendapatkan 100 ekor unta dari Abu Jahal. Ya, ayo kuda. Suraqah terus mengejar Muhammad. Tiba-tiba kuda yang ditumpanginya jatuh terjungkal. Aduh. Wah, apa yang terjadi kudaku? Kenapa kau terjatuh? Ayo kita bangun. Jangan sampai 100 ekor unta menghilang begitu saja. Suraqah bangkit Ayo. dan menunggangi kudanya lagi.
Lalu ia memacu Wah, kudanya itu dia. untuk mengejar Rasulullah. Muhammad sudah kelihatan. Itu Abu Bakar. Tapi kemudian kembali kudanya jatuh terjatuh. Kenapa aku terjatuh? Aku terjatuh 2 kali. Padahal aku adalah seorang pengendali kuda yang handal. Apakah ini tanda bahwa Muhammad adalah Nabi Allah? Akan aku coba sekali lagi. Apabila benar dia adalah Nabi Allah, aku pasti terjatuh sekali lagi. Ayo, kudaku. Suraqah pantang menyerah. Dia kembali bangkit dan menunggangi kudanya. Lalu memacu kudanya untuk kembali mengejar Aku Rasulullah. Suraqah. Aku akan menangkapmu, Muhammad. Tapi lagi-lagi untuk ketiga kalinya, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah jatuh Aku terjatuh yang terjungkal. 3 kali. Luar biasa. Berarti Muhammad benar-benar utusan Allah. Berarti Abu Jahal adalah yang pendusta. Wahai Muhammad, tunggu sebentar. Aku Suraqah. Aku akan menangkapmu dan Abu Bakar. Wahai Muhammad, tunggu sebentar Muhammad. Muhammad, tunggu sebentar. Aku adalah Suraqah. Aku diutus oleh Abu Jahal dan juga para teman-temannya untuk menangkap kalian supaya ditukar dengan 100 ekor unta. Siapakah yang bisa menyelamatkan kalian dari pedangku ini? Sedangkan kalian tidak memiliki senjata sama sekali. Allah yang akan menyelamatkan. Tanganku bergetar. Pedangku terjatuh. Ampun Muhammad, jangan bunuh aku. Ampun. Wahai Suraqah, pedangmu sudah kami ambil. Maka siapakah yang akan melindungimu? Tidak ada yang bisa melindungiku. Tolong jangan bunuh aku. Tolong Muhammad, tolong Abu Bakar. Bagaimana caranya supaya kalian bisa mengampuni aku? Aku minta tolong jangan diambil nyawaku. Wahai Suraqah, masuklah ke dalam agama Islam. Agama Islam, agama yang kau dakwahkan Muhammad, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kau adalah utusannya. Benarkah itu? Ya, betul sekali. Berarti aku tidak bisa menyembah Lata, Uzza dan juga Hubal. Tapi lebih baik Tuhan yang satu daripada Tuhan yang banyak itu. Demi nyawaku, aku akan masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana caranya Abu Bakar? Baiklah, kalau begitu engkau ikuti membaca syahadat. Baik. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wah, dadaku terasa damai sekali. Indahnya Islam. Alhamdulillah dosa-dosaku dihilangkan Allah. Dosa-dosaku yang dulu yang penuh dengan hari-hari yang kelam. Setelah hari ini, aku menjadi bayi yang baru dilahirkan tanpa noda setitik pun. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Rasulullah. Terima kasih Abu Bakar. Bagaimana caranya supaya aku bisa melindungi kalian menuju Yasrib dengan aman? Wahai Suraqah, halangilah siapapun yang akan mengejar kami berdua agar kami bisa sampai ke Yasrib. Apakah ada imbalan dari engkau Muhammad kalau aku menghalangi orang-orang supaya tidak mengejarmu? Sesungguhnya ada imbalan yang lebih besar daripada 100 ekor unta. Apa itu? Karena Rasulullah pernah bersabda, Suraqah, sesungguhnya kau akan mengenakan jubah Persia. Wah, aku akan mengenakan jubah kekaisaran Persia. Wah, aku bahagia sekali. Sehari aku bisa menjadi raja Persia. Wah, senangnya. Akan aku terima, akan aku halangi ya Rasulullah. Siapapun orang-orang yang akan mengejarmu melalui jalan lewat Yaman ini. Baik, aku izin dulu. Silakan melakukan perjalanan dengan selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saat kembali ke Mekah, Suraqah lalu bertemu dengan seorang kafir Quraisy yang juga sedang mencari Wah, Rasulullah. ada pemuda Bani Adi. Oi pemuda Bani Adi, kamu mau kemana? Aku akan pergi ke sana mencari Muhammad. Oh, aku baru saja dari sana. Muhammad tidak ada di sana. Suraqah, apa kau sudah memastikan bahwa tidak ada Muhammad di sana? Aku tadi dari sana. Ayo kita pulang aja. Gak ada Muhammad di sana. Ayo kita pulang aja pemuda Bani Adi. Baik. Oke. Di kota Yasrib, orang-orang sudah mendengar kabar keberangkatan Rasulullah. Penduduk Yasrib merasa senang, lalu menantikan kedatangan Rasulullah setiap hari dengan naik ke atas bukit untuk melihat. Terdapat salah satu orang yang menunggu kedatangan Rasulullah dengan menaiki pohon kurma. Ia bernama Salman Al-Farisi. Rasulullah belum terlihat. Ya, Rasulullah masih belum datang. Semoga besok beliau sudah sampai di Yasrib. Ya Rasulullah, kapankah kita akan sampai di kota Yasrib? Kita sudah berjalan selama 10 hari lamanya. Alhamdulillah, itu sepertinya kota Yasrib. Dan banyak sekali penduduk Yasrib yang akan menyambut kedatangan kita. Keesokan harinya, kembali para penduduk Yasrib dan Salman Al-Farisi bersiap-siap menyambut kedatangan Rasulullah. Wahai penduduk Yasrib, Rasulullah telah datang. Rasulullah datang. Rasulullah telah datang. Dia datang. Penduduk Yasrib pun bersorak gembira menyambut kedatangan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penduduk Yasrib menawarkan Rasulullah untuk singgah di rumah mereka. Ya Rasulullah, singgahlah di rumahku ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami ya Rasulullah. Bagaimana kalau di rumah saya saja ya Rasulullah? Silakan ya Rasulullah. Wahai para penduduk Yasrib, sesungguhnya Rasulullah telah berpesan kepadaku. Unta Rasulullah ini yang bernama Qaswah, dia akan menunjukkan di mana Rasulullah akan singgah. Saya Abu Ayub, itu rumah saya ya Rasulullah. Wahai Abu Ayub, sesungguhnya Allah telah memberkahi rumahmu untuk menjadi tempat singgahnya Rasulullah. Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan menjadi tuan rumahmu ya Rasulullah. Semoga saya menjadi tuan rumah yang baik ya Rasulullah. Amin. Penduduk Yasrib kemudian bergotong royong membangun masjid yang dibangun di atas tanah milik dua orang anak yatim. Hai para sahabat, terimalah kubah ini. Alhamdulillah, Masjid Nabawi telah selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kota Yastrib akan berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Semoga Allah memberkahi kota Madinah ini. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku bersumpah demi Dia Allah yang di dalam tangannya nyawaku, bahwa debu-debu Madinah adalah obat penyembuh bagi setiap jenis penyakit. Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi